Selamat sore pendengar radio antar Papua. Saat lagi Anda akan mendengarkan berita antar Papua dalam program Mimika dalam Berita. Sasaran subsidi tepat My Pertamina hanya untuk roda 4. Pihak Pertamina menegaskan sasaran dari program subsidi tepat My Pertamina hanya untuk pemilik roda 4, di mana seharusnya pemilik roda 4 mempunyai kemampuan finansial yang lebih baik dan tidak cocok untuk membeli BBM bersubsidi. Saat dihubungi APN via telepon Sabtu 10 September 2022, Sales Branch Manager 4 Papua PT Pertamina Patra Niaga, Nanda Septiantoro mengatakan, program subsidi tepat dijalankan di seluruh Indonesia, tujuannya agar penerima bahan bakar minyak adalah mereka yang memang berhak. Sasaran program subsidi tepat untuk kendaraan hanya roda 4 saja, sedangkan roda 2 bebas membeli BBM bersubsidi. Nanda menjelaskan, dengan program subsidi tepat My Pertamina, pemerintah ingin memilah agar BBM subsidi bisa tepat sasaran. Karenanya, sasaran dibagi menjadi 2 klasifikasi, yakni kendaraan dan non-kendaraan. Termasuk kendaraan adalah mobil pribadi roda 4, angkutan barang, dan penumpang. Sementara untuk yang termasuk jenis non-kendaraan, kata Nanda, Pertamina mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014, yakni nelayan dan UKM. Sedangkan untuk nelayan dan UKM, untuk mendapat BBM bersubsidi, hanya tinggal membawa KTP dan surat rekomendasi dari dinas terkait. Jika nelayan, yaitu dari Dinas Perikanan Mimika, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan bagi UKM. Lalu terkait yang misalkan tidak punya HP Android atau masyarakat miskin gitu. Masyarakat miskin. Sasaran nggak itu dari? Jadi untuk sasaran subsidi tepat ini hanya di roda 4, Mas. Oh ya, oke. Roda 4 saja, untuk roda 2 itu tidak. Lalu terkait untuk roda 4 itu klasifikasi. Jadi ada 2, ada kendaraan sama non kendaraan. Kalau kendaraan ini dia mobil pribadi roda 4. Lalu angkutan barang sama angkutan penumpang. Yang mana bisa masuk ke truk roda 4, truk roda 6, mobil pickup. Itu kalau mau mendapatkan BBM subsidi, wajib kendaraannya itu terdaftar di website subsidi tepat.mypertamina.id. Begitu. Nah, kalau untuk non kendaraan ini kan mengacunya mengikut dari Perpres 191 tahun 2014. Non-kendaraan ini salah satu contohnya kayak nelayan, UKM. Nah, untuk nelayan ini bisa ngurus selama punya KTP dan punya surat rekomendasi dari SKPD terkait. Kalau misal untuk nelayan ya dari dinas apa namanya? Bukan, kalau nelayan Dinas Perikanan. DKP ya, Dinas Kelautan dan Perikanan. Sales Branch Manager 4 Wilayah Papua, PT Pertamina Patra Niaga, Nanda Septiantoro menjelaskan, ada beberapa pihak yang nantinya dilarang membeli BBM subsidi, yaitu pemilik mobil keluaran terbaru yang memiliki CC besar. Begitu juga mobil dinas plat merah, aparatur sipil negara atau ASN. Seperti diketahui, pemerintah Kabupaten Mimika mengeluarkan instruksi Bupati Mimika nomor 2 tahun 2022 tentang pengawasan dan pengendalian serta pengaturan penjualan jenis BBM bersubsidi jenis tertentu, yakni solar dan minyak tanah di Kabupaten Mimika pada Februari lalu, yang di dalamnya juga mengatur tentang penjualan BBM di Mimika dan larangan bagi mobil dinas untuk menggunakan BBM bersubsidi. SPBU yang layani pembelian jergen tanpa rekomendasi akan ditutup sementara. Pertamina akan memberikan sanksi tegas bagi stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Mimika yang melayani pembelian bahan bakar minyak atau BBM dengan jergen. Saat dihubungi via telepon Sabtu 10 September 2022, Sales Branch Manager 4 Papua PT Pertamina Patra Niaga,
Nanda Septiantoro mengatakan SPBU yang masih melayani pembelian dengan jerigen tanpa surat rekomendasi maka akan diberikan sanksi tegas berupa penutupan sementara selama 3 bulan. Nanda mengatakan SPBU dilarang keras melayani pembelian BBM bersubsidi dengan jerigen atau pengecer. SPBU akan langsung memberikan sosialisasi kepada pembeli yang menggunakan jerigen untuk mendaftar program subsidi tepat. Nanda mengatakan di Mimika hanya 2 SPBU yang dapat melayani pembelian dengan jerigen, yaitu SPBU Nawaripi dan yang terletak di Kilo 8. Itu pun mereka bisa melayani jika pembeli memiliki surat rekomendasi. Jika tidak, maka tidak akan dilayani. Mohon maaf, jadi kalau SPBU tidak pernah melayani pengecer, Mas. Tapi gen-gen itu masih melayani, Gen-gen masih itu- kita lihat. Gen-gen di SPBU mana? Di Nawaripi ada, di Hasanuddin juga ada. Kalau Di SPBU di juga ada. Nawaripi sama di Kilo 8 itu memang melayani gen. Melayani gen ini jadi di SPBU Timika itu hanya ada 2 SPBU saja yang melayani gen. Dan itu pun gen ini bisa dilayani ketika memiliki surat rekomendasi. Sales Branch Manager 4 Papua PT Pertamina Patra Niaga Nanda Septiantoro menjelaskan 2 SPBU yang ditugaskan khusus untuk mengisi jerigen selalu memberikan laporan kepada pihaknya. Ditanya soal pengecer yang masih berada di pinggir jalan yang marak, Nanda mengatakan pengawasan di luar SPBU merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dan pihak yang berwajib. Saya Aji, Radio Antar Papua, melaporkan. Triwulan terakhir, terjadi 34 kecelakaan lalu lintas di Mimika. Satuan Lalu Lintas Polres Mimika mengungkapkan, pada 3 bulan terakhir telah terjadi 34 kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Mimika, baik kecelakaan kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Saat dihubungi APN via telepon, Sabtu 10 September 2022, KBO Lantas Polres Mimika Ibtu Imade Kumpul mengatakan, dari data yang dihimpun jumlah laka selama triwulan terakhir, Lantas Polres Mimika merekap sebanyak 34 kasus kecelakaan. Dari Juni ada 4 laka, Juli 12 laka, dan Agustus 18 laka. Ibtu Imade mengatakan untuk korban meninggal terbanyak ada di bulan Juni. Ada 6 orang yang meninggal di bulan Juni. Sedangkan Juli 1 orang meninggal dan bulan Agustus ada 5 orang yang meninggal. Ibtu Imade menambahkan untuk korban yang mengalami luka berat pada Juni sebanyak 12 orang, Juli sebanyak 12 orang, dan Agustus sebanyak 13 orang. Sedangkan untuk korban yang mengalami luka ringan pada Juni sebanyak 7 orang, Juli sebanyak 5 orang, dan Agustus sebanyak 9 orang. Ibtu Imade mengatakan pihaknya menghimbau kepada seluruh masyarakat Mimika supaya tetap mematuhi aturan lalu lintas. Jangan mengemudikan motor maupun mobil dalam keadaan pengaruh miras dan selalu menghindari kebiasaan main HP saat mengemudi. Tersangka curanmor depan toko Senyum 5000 ditangani jaksa. Penyidik unit Treskrim Polres Mimika Baru serahkan berkas bersama 2 tersangka YPH dan tersangka MH. Berikut barang bukti atau tahap 2 tersangka pencurian kendaraan bermotor atau curanmor ke Jaksa Negeri Mimika. Saat dihubungi APN, Jumat 19 September 2022 malam, Kapolres Mimika Baru AKP Oscar Fajar Rahadian melalui Kanit Reskrim Ibda Yusran Yuri mengatakan pihaknya telah menyerahkan berkas kepada Kejaksaan untuk tahap 2 beberapa waktu lalu, sehingga proses hukumannya bisa lanjut. Sebelumnya, tersangka YPH dan MH melakukan curanmor pada November 2021 lalu di depan toko Senyum 5000 di Jalan Budi Utomo. Berdasarkan pemeriksaan terhadap pemilik motor,
bahwa korban hilang saat dipakai adiknya korban NW. Kedua tersangka kebetulan berada di lokasi kejadian, membeli rokok, dan melihat korban dalam keadaan mabuk sedang tertidur. Kemudian kedua tersangka berusaha membangunkan korban dengan cara menggoyangkan badan, namun tidak bergerak. Melihat korban tidak bergerak, pelaku langsung membawa kabur motor tersebut. Dikatakan, hasil curanmor digunakan pelaku untuk bersenang-senang demi membeli minuman keras. Kemudian, pada Kamis 4 Agustus 2022, keduanya ditangkap di kediamannya. Barang bukti yang diamankan polisi yakni 2 unit motor tanpa nomor kendaraan bermotor TNKB. Kedua tersangka dijerat pasal 363 Junto pasal 5556 KUHP. Saya Rati Radio Antar Papua melaporkan. BBM naik, angkot jurusan Mapurujaya Pomako belum berani naikkan tarif. Naiknya harga bahan bakar minyak bersubsidi nampak belum merubah kebijakan tarif angkutan umum di Kabupaten Mimika. Salah satunya adalah trayek Mapurujaya dan Pomako. Saat ditemui di Jalan Poros Mapurujaya Pomako atau Jalan Yosudarso, Sabtu 10 September 2022, para sopir angkutan umum trayek Mapurujaya dan Pomako mengeluhkan tarif angkutan umum untuk kawasan Mapurujaya Pomako yang diketahui saat ini belum berimbang, di mana tarif angkutan trayek Mapurujaya Rp15.000 sedangkan Pomako Rp25.000. Salah seorang sopir bernama Amore mengungkapkan, para sopir-sopir angkot untuk trayek Mapurujaya dan Pomako ini mengaku belum berani mengambil kebijakan sendiri untuk menaikkan tarif angkot lantaran belum ada kebijakan pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan Mimika. Amore mengatakan, para sopir takut menaikkan tarif karena selain melanggar aturan dari apa yang ditetapkan Dishub, para penumpang juga akan menanyakan dasar kenaikan tarif. Amore mengatakan, dirinya dan rekan-rekannya ingin segera ada solusi dari Dishub terkait hal tersebut, karena dampak kenaikan BBM subsidi yang tidak berimbang dengan tarif angkot Mapurujaya Pomako saat ini. Jarak trayek yang jauh tentu menyebabkan pengeluaran untuk BBM semakin menguras dompet. Amole menjelaskan, angkot dengan trayek Mapurujaya dan Pomako saat ini berjumlah 82 unit yang beroperasi tiap hari. Angkot-angkot ini biasanya mangkal mencari penumpang di kawasan lampu merah SP1, SP4. Gara-gara BBM naik, supir angkot trayek Mapurujaya dan Pomako saat ini hanya memperoleh pendapatan rata-rata Rp50.000 per hari. Para sopir meminta agar pemerintah segera mengambil tindakan untuk memberikan solusi terkait hal tersebut. Pasca kenaikan BBM, harga sejumlah kebutuhan pokok berangkat naik. Dampak dari kenaikan harga BBM bersubsidi mulai mempengaruhi stabilitas harga kebutuhan pokok di Mimika. Pantauan APN di Pasar Sentral Sabtu 10 September, harga-harga kebutuhan pokok sudah mulai merangkak naik, namun untuk harga beras masih stabil. Irma, salah satu pedagang mengatakan, harga penjualan para pedagang tergantung harga dari distributor. Jika harga distributor naik, maka barang-barang yang dijual pedagang otomatis ikut naik. Irma mengatakan, meskipun harga saat ini mulai naik, tetapi belum terlalu signifikan karena tidak semua harga dari distributor naik. Namun, diperkirakan harga-harga mulai naik secara signifikan pada minggu depan. Kenaikan ini akibat pedagang harus menyesuaikan dengan modal pengambilan yang dikeluarkan kepada distributor. Karenanya, dirinya berharap ada solusi dari Pemkab Mimika terhadap kenaikan harga BBM tersebut. Di saat harga-harga mulai merangkak naik, tapi ternyata harga beras di Pasar Sentral Timika masih normal dan belum ada tanda-tanda kenaikan harga. Ahmad, seorang pedagang beras, mengungkapkan, untuk harga beras sampai saat ini masih normal. Harga beras akan dinaikkan apabila terjadi kenaikan harga di distributor. Namun,
Hingga kini dari distributor belum ada kenaikan harga. Ahmad mengungkapkan, ada informasi salah satu distributor kini telah menaikkan harga beras. Namun untuk saat ini, mereka masih menjual dengan harga yang sama sambil menunggu informasi lebih lanjut dari distributor. Saya Muhammad Wahyu Walerubun, Radio Antar Papua melaporkan. DPRD desak Pemkab Mimika segera sesuaikan tarif angkut. Anggota DPRD Mimika mendesak pemerintah Kabupaten Pemkab Mimika melalui Dinas Perhubungan untuk segera melakukan penyesuaian tarif angkutan kota pasca kenaikan BBM subsidi beberapa hari lalu. Saat dihubungi APN via telepon Sabtu 10 September 2022, anggota DPRD Mimika Julian Solosa mengatakan, pihak pemerintah harus sensitif terkait kondisi di lapangan. Jika ada kenaikan BBM, maka tarif angkut harus segera ditentukan penyesuaian. Tentunya, jika pemerintah tidak melakukan penyesuaian tarif, maka yang menjadi korban adalah rakyat kecil, yaitu para sopir-sopir angkut. Karena mereka hanya bisa menaikkan tarif sesuai dengan kebijakan pemerintah dan tidak bisa sembarangan menaikkan tarif. Julian mengatakan jika pemerintah tidak segera merevisi tarif angkut, maka sopir-sopir akan mengalami kerugian karena pendapatan mereka masih pendapatan lama, tapi pengeluaran untuk pembelian BBM sudah naik harga. Tokoh Kamoro bangga terselenggaranya pesta adat Arapau di Nayaro. Tokoh intelektual Kamoro Leonardus Tumuka merasa bangga atas terselenggaranya pesta adat Arapau di Kampung Nayaro yang telah diinisiasi oleh PT Freeport Indonesia atau PTV pada Jumat 9 September 2022 lalu. Saat dihubungi APN via telepon Sabtu 10 September 2022, Tumuka mengatakan orang-orang dari suku Kamoro tidak pernah jauh dari tradisi dan budaya untuk kehidupan sehari-hari. Karena orang Kamoro saat menghormati alam. Tumuka mengatakan Kampung Nayaro adalah salah satu dari 3 yang jarang menyelenggarakan pesta adat Arapau. Setidaknya sudah kurang lebih 30 tahun Kampung Nayaro tidak pernah menyelenggarakan pesta adat Arapau. Tumuka juga memberi apresiasi PTV dan Lemasco yang sudah memberikan dukungan penuh atas kegiatan tersebut. Tumuka menjelaskan pesta adat Arapau ini adalah sebuah momen yang penting dan berharga secara budaya dan tradisi. Karena pesta adat itu untuk pendewasaan generasi, terutama Arapau ini difokuskan pada anak laki-laki. Tokoh intelektual Kamoro Leonardus Tumuka menjelaskan makna pesta adat itu adalah untuk kaderisasi generasi di mana generasi tua untuk menghasilkan generasi baru yang lebih siap secara emosional. Kedewasaan itu disiapkan di sana. Makna lainnya adalah bagaimana terbangunnya hubungan yang harmonis kekerabatan antara keluarga. Ini bagaimana orang Kamoro menghargai keluarganya. Saya Anis, Radio Antar Papua melaporkan.